Oke guys, ketemu lagi sama Milliarder Boy. Oke, lu denger ya. Jadi, jadi hari ini gue akan ngajarin lu gimana caranya pakai aplikasi Kriyamu.com. Nah, di TikTok gua tuh banyak yang nanya, bang, gimana sih cara gunain aplikasi TikTok? Aplikasi TikTok, aplikasi Kriyamu.com. Tapi sebelumnya lu wajib follow dulu ya guys. Sebelum gua pindah, nah lebih baik teman-teman. Oke guys, jadi sebelum gua kasih tahu caranya gimana pakai kriyamu.com, ya. Oke. Sebelumnya teman-teman wajib untuk follow dulu nih. Jadi buat teman-teman follow dulu ya. Oke, buat teman-teman follow dulu TikTok aku ya. Jangan lupa Milliarder Boy Club. Terus juga Instagram, di sini Instagram ya nggak terlalu banyak ya, hampir 7.000 doang. Selanjutnya YouTube-nya channel gua. Jadi teman-teman wajib dulu nih follow dulu nih Instagram, TikTok sama YouTube channelnya gua. Terus kita akan masuk ke Google. Jadi buat teman-teman search aja langsung Griamu.com ya, Griamu.com langsung klik. Oke guys, jadi di sini ada beberapa tampilan seperti properti dijual atau disewa. Nah, ini apa sih? Nah, kalau misalnya properti dijual atau disewa itu khusus buat teman-teman pasang iklan di sini nih bisa. Jadi properti dijual atau disewa buat teman-teman gratis pasang iklan. Nah, pasang iklannya bisa di sini guys, lewat di sini. Ya. Nah, kalau misalnya properti hot deal itu properti yang harganya murah-murah. Bisa 50% di bawah harga pasar. Kalau misalnya harga pasarnya 1 M berarti bisa sampai 700 sampai 800 juta. Jadi kamu lebih safety. Maninya apa? Uangnya lebih irit gitu ya. Nah, selanjutnya properti baru nanti akan diganti karena masih versi beta. Ini buat teman-teman kalau misalnya teman-teman mau bangun apa namanya? Mau bangun Kalau teman-teman mau bangun rumah dari satu lantai ke dua lantai itu kan butuh arsitek gitu kan, arsitek untuk ngedesain dan segala macam. Itu butuh biaya mahal banget guys, biaya besar. Tapi kalau di sini buat teman-teman nggak terlalu pakai biaya cukup besar, cukup ya kalau menurut gue sih terjangkau gitu ya, terbaik lah, harganya terbaik. Jadi yang biasanya 10 juta mungkin kamu bisa dapat 55 jutanya aja, separuh dari harganya aja ya. Jadi di sini nanti dalam versi beta ini buat teman-teman upgrade terus. Tapi nanti setelah selesai gue pembicaraan, nanti gue akan kasih tahu ada event ya, beberapa event yang kita lagi buat teman-teman. Ikutin aja, nonton sampai habis video gue. Nah, di sini ya, jadi teman-teman selanjutnya adalah teman-teman bisa lihat di kalkulator properti. Kalkulator properti itu teman-teman bisa langsung menghitung guys, menghitung rumah ya, menghitung rumahnya teman-teman gimana caranya dan lain-lain, dan ada data pembandingnya lagi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah konsultan properti. Nah, konsultan properti ini kamu bisa konsultasi langsung sama yang expert di bagian properti dan perbankan. Jadi teman-teman tinggal ini aja sih, kalau menurut gua tinggal klik aja, nggak apa-apa, kita klik coba ya. Ya, teman-teman ada masalah apa? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada problem, ya teman-teman bisa langsung aja konsultasi perbankan, request properti, dijual cepat. Misalnya teman-teman lagi pengen jual rumahnya, teman-teman bisa klik di sini, kirim emailnya. Jadi dikasih email, semuanya kirim email, nanti di follow up sama adminnya kita. Yang kedua adalah request properti. Nah, request properti ini kalau teman-teman pengen dapat rumah murah bisa request di sini nih, ada linknya juga. Nah, konsultasi perbankan teman-teman juga bisa konsultasi perbankan di sini juga, guys. Nah, ini semua dalam tahap beta, nanti persempurnaannya mungkin dalam jangka waktu dekat ini. Oke, sekarang kita coba pelajarin yang namanya kalkulator properti, guys. Jadi teman-teman coba belajar tentang kalkulator properti. Gimana sih caranya menghitung ya? Coba langsung.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ada hitung properti dan kalkulator KPR. Nah, perbedaannya apa aja biar gue jelasin ya. Jadi perbedaannya antara dua ini teman-teman harus tahu. Yang pertama adalah menghitung properti. Kalau misalnya teman-teman menghitung properti, berarti teman-teman lagi menghitung rumah yang pengen teman-teman beli. Nah, kalau misalnya kalkulator KPR itu teman-teman eh, coba menghitung sebelum masukin asetnya ke bank, teman-teman harus hitung dulu nih supaya tidak salah perkiraan. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman udah masuk ke bank, KPR ke bank itu ada biayanya KPR. Jadi teman-teman harus ingat KPR di bank itu ada biayanya, ya biaya-biaya yang akan timbul ketika teman-teman ingin pengajuan KPR. Jadi jangan sampai kerja dua kali. Misalnya teman-teman udah beli harganya 500 juta gitu ya. Kan seharusnya KPR itu kan 70% sampai 80%. Berarti kan teman-teman DP 20% nih. Anggap aja DP 20% sekitar 100 juta gitu ya. Tapi ternyata daya serap yang dihitung sama bank bukan 500 juta, tapi daya serapnya cuman apa ya? Oke, bukan daya serapnya. Daya tampung teman-teman pengajuan KPR maksimal limit ya. Jadi ada beberapa orang maksimal limitnya cuma 300 juta. Terus juga 500 juta, ada yang 1 M gitu. Tergantung gajinya teman-teman. Kalau misalnya karyawan tergantung dari gaji. Kalau pengusaha tergantung dari laporan keuangan dan lain-lain. Jangan sampai ketika teman-teman beli aset 500 juta, ternyata maksimal kreditnya yang teman-teman bisa di ACC itu cuma 300 juta. Jadi DP-nya ketinggian. Jadi gue saranin teman-teman harus tahu nih gimana caranya mengasumsikan supaya teman-teman tahu maksimal limit teman-teman tuh berapa sih. Nah, kita mari hitung ya. Langsung aja guys kita hitung guys. Kita langsung coba masuk ke kalkulator KPR ya. Nah, di sini teman-teman coba harganya aku buat 500 juta ya. Aku udah buat nih 500 juta. Terus uang mukanya 20% tadi. Jaga waktunya coba teman-teman. Sebentar. Oke, coba biasanya kan teman-teman ambil 15 tahun nih. Terus suku bunganya biasanya perbankan tuh suku bunganya di awal 1 tahun sampai 3 tahun di pertama itu pasti murah guys, 8,25%. Ya dinego lah bisa murah kan. Nah, berarti teman-teman maksimalnya apa namanya kredit per bulanannya 4.900.000 kurang lebih hampir 5 juta guys. Dan teman-teman harus diketahui itu biasanya promonya tuh di tahun pertama sampai di tahun ketiga. Jadi di tahun keempat itu akan naik bunganya. Nah, teman-teman harus tanya nih, kira-kira bunganya itu batas atasnya berapa? Ada yang batas atasnya 13% maksimal ya. 13% batas atas. Jadi teman-teman harus tahu, oh ternyata dari angka 5 juta naik ke 6,5 juta. Kira-kira mampu nggak teman-teman kredit dengan nilai segini per bulannya? Ya. Berarti kalau teman-teman cicilannya per bulan 6.500.000, kurang lebih gajinya harus di atas 15 juta atau income-nya harus di atas 15 juta sebulan. Ya, cara itunya kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih. Kalau misalnya teman-teman limitnya masih di bawah berarti kagak akan di ACC. Nah, gue saranin kalau misalnya masih berat juga 6,5 itu, teman-teman bisa cek aja langsung 25 tahun. Jadi di sini nih 25 tahun. Kita hitung bareng-bareng. Oh, kita hitung bareng-bareng. 13%-nya itu sekitar 5,6 juta gitu ya. Kalau masih kurang juga, mendingan uang DP-nya lu tambahin nih. Yang dari 100 juta jadi 200 juta. Coba kita hitung. Nah, lu bisa memperhitungkan dan strategi gimana caranya supaya lu bisa KPR. Nah, jadi ada beberapa yang lu harus ketahui ketika lu berinvestasi properti dengan cara KPR. Selain lu juga harus menghitung bunga, batas atasnya berapa, eh, teman-teman wajib untuk mengetahui limit yang bagus itu maksimal berapa dari kamu. Jadi kalau gajinya 10 juta berarti lu maksimal cuma 3 juta rupiah nih. Paling aman untuk lu KPR. Tapi kalau di atas itu lebih baik jangan dulu, tunggu dulu. Mendingan fokus banyakin DP-nya dulu. Fokus kumpulin DP-nya dibanyakin. Berarti kalau limitnya terlalu tinggi lebih baik DP-nya itu yang lu gedein. Jadi kayak gitu guys.
ya, atau lu nego harganya lu gimana caranya murah kayak gitu ya, DP-nya dinaikin atau nego dengan harga yang murah. Nah, kayak gitu. Jadi ada banyak cara ketika lu main properti seperti itu. Lah, terus gimana nih caranya supaya kita tahu harga pasar yang akan kita beli? Jadi teman-teman juga wajib tahu ketika teman-teman pengen beli rumah nih, harga pasarnya berapa? Kita beli tuh ketinggian atau terlalu murah gitu ya. Kita semuanya pengen dong cari rumah murah. Makanya gua ajarin nih satu hal sama lu. Nah, Nah, sebelahnya ini kan hitung properti guys. Jadi teman-teman wajib harus punya ini ya. Ya, biasanya sih kalau hitung properti uh, coba ya, gua taunya daerah kantor gua dulu alam Jawa Timur. Pilih kotanya mana nih? Nah, kotanya kita ambil Surabaya ya. Oke, Surabaya guys. Alamat lengkap, gua udah tahu alamat lengkap gua. Sebentar. Oke guys, jadi gue udah coba formulain. Nah, ini daerah Kertomenanggal ya. Ini semuanya gue udah koordinat apa namanya? Coba gue hitung semua, cari di OLX. Ini harga rumah dia buka 7M. Kira-kira harga pasarnya berapa sih? Nah, teman-teman harus tahu nih. Ini semuanya udah gue isi lengkap sesuai ya. Jadi biar menyingkat waktu. Nah, teman-teman hitung aja appraisalnya berapa. Di sini akan keluar guys. Ya, di sini akan keluar. Ya, jadi kurang lebih sebenarnya harganya 13M ya. Kalau ini pasaran normal guys. Jadi teman-teman kalau pasaran normal harus tahu. Tapi ketika ekonomi lagi menurun itu bisa berkurang secara nilai ya. Jadi teman-teman bisa bandingin. Karena di sini harga tanahnya per meter sekitar 25 juta ya. Luas bangunannya soalnya 700-an nih guys. Ya, jadi ini 2 lantai guys. Ini dia buka harganya 7M gitu ya. Dengan nilai pasarnya itu sekitar 13 jutaan gitu kan. Oke guys, jadi teman-teman jangan salah ya, masukin pilih daerahnya ya. Tadi pilih Ahmad Yani soalnya ketinggian. Ahmad Yani itu jalan nol besar gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ambil di Kertomenanggal, coba kita lihat ya Kertomenanggal karena lokasinya kan Kertomenanggal nih, teman-teman bisa cek ya. Nah, jangan sampai salah nih Kertomenanggal Surabaya Selatan. Nah, di sini teman-teman udah sama ya. Kira-kira berapa guys? Nah, ternyata betul. Tadi ketinggian. Soalnya gue tadi pasang Amatiani, guys. Nah, sebenarnya ini harganya 5M secara perhitungan karena dinilai harga pasarnya itu per meter 7 juta. Kalau misalnya Kertom Nanggal ya. Tapi karena tadi Ahmad Yani jadi 25 juta dihitungnya nih guys. Nah, kalau misalnya 7 juta berarti ketemunya sekitar 5,19 ya. 5,1 M. Harga bangunan kurang lebih dihitung 2 juta sampai 500 ribuan ya, 2,5 jutaan ya. Tergantung ya kalau bangunan lama dan bangunan baru. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingin dengan harganya ini, ternyata harga realnya di pasar ternyata hanya 5M doang ya. Nah, jadi itu gunanya griamu.com untuk kalian gimana caranya menghitung rumah supaya lu beli rumah tidak kemahalan. Nah, kalau misalnya gua hitungin lagi, coba gua bantu hitungin lagi ya guys. Jadi teman-teman gua bantu hitungin lagi nih. Ya, jadi itu gunanya teman-teman harus tahu harga pasar. Nah, kalau misalnya dijual 7M, berarti teman-teman harus tahu ternyata 7M itu ketinggian untuk sekarang ini gitu guys. Nah, ini coba gue bantuin hitungin ya. Gue bantuin hitungin kalau KPR. Nah, kita coba langsung pindah lagi ke tadi karena udah masuk ke hitungan properti, kita pindahin nih 5,1 M, uang mukanya 1M, jangka waktunya 25 tahun nih. Suku bunganya 8,25%. Nah, cara ngitungnya gimana sih? Nah, cara ngitungnya kayak gini guys. Jadi teman-teman harus tahu ya. Ternyata bulanannya 41 juta rupiah. Jadi teman-teman kira-kira bisa enggak? Nah, terus gimana caranya kita nentuin batas atas? Jadi ketika KPR juga kita teman-teman harus tahu batas atasnya berapa, 13%. Itu naik turun. Kalau floating teman-teman harus siap-siap nih. Nah, kira-kira kisaran lu siapin duit sekitar 40 sampai 60 juta rupiah gitu.
Jadi sebenarnya itu cara gua untuk menghitung dan mengkondisikan dari gue pengen beli properti, pengen masukin ke bank atau beli cash. Semuanya jelas di aplikasi Griamu. Jadi buat teman-teman jangan lupa download aplikasi Griamu. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa kalau misalnya mau hitung rumah silakan langsung aja di griamu.com. Semoga konten-konten gue ini bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung aja di kolom komentar. Thank you guys.